Tanya, Pak, wah, saya pura-pura orang estasi juga. Pokoknya saya ketemu nasabah, dia tiba apa, saya tiba apa. Dia mau apa, saya main bagus. Saya sampai tanya, pura-pura estasi. Wah, happy ya Pak ya. Tadi malam kemana sih kita? Wah, happy. Saya juga mau kayak Bapak, yang malam happy. Tapi saya kasih satu pesan, boleh Pak? Kita hidup happy, mati pun mau happy. Dia bilang, mati malah happy, mati ya tutup mulut. Kita hidup happy, mati juga happy. Berarti Bapak nggak tahu mati pun bisa happy. Saya tahu Pak, saya bawa sharing Bapak Pak. Mati gimana bisa happy? Saya buat contoh. Kalau saya tidak ada tanggung jawab, saya tidak ada tanggung jawab, atau saya itu tidak membuat satu aset untuk keluarga saya mati tanpa ada apa-apa untuk keluarga saya. Waktu saya mati nyawa saya masih ada dong. Lihat istri sama anak sengsara di rumah, tidak ada apa-apa. Saya mati happy nggak? Sedih loh Pak. Saya di anak-anak sama keluarga saya, istri saya minta atau nikah lagi. Sedih nggak? Istri saya nikah lagi. Aduh, sedih Pak. Kalau saya beri asuransi, saya mati dia tidak perlu nikah loh. Dia punya duit sendiri. Bapak hidup happy, mati pun harus happy. Bapak beri asuransi lah untuk keluarga Bapak supaya Bapak mati pun happy. Ya juga ya. Dia pikirnya bukan happy itu. Ya juga ya, kalau saya nggak beri asuransi, istri saya bisa nikah sama orang lain loh. Bagus dong lebih banyak lagi supaya dia nggak nikah. Ya, bagus Bapak mati pun happy. Bisa closing kode itu. Tangkap ya. Nah, gitu. Jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab itu salah satu bujangan ya. Betul Pak? Saya pernah closing satu bujangan juga. Saya apa adanya, saya bongkar semua lah. Yang penting Anda dapat, Anda happy, saya juga happy. Ya saya pikir prospek. Ngapain saya beri asuransi? Saya belum nikah, belum punya istri, belum punya anak. Untuk apa saya beri asuransi? Betul Pak? Banyak kan? Case kayak gitu. Saya tanya, waduh, betul kamu tidak ada apa-apa. Saya boleh tanya, Bapak Ibu sayang sama Anda gak? Sebaliknya Anda sayang sama Bapak Ibu gak? Anda sayang sama Bapak Ibu gak? Sayang. Boleh saya tanya, usianya sudah 20-an, mau gak bebankan Bapak sama Ibu? Kalau sekarang kasih Bapak Ibu duit atau Bapak kasih duit, orang tua kasih duit atau kasih orang tua duit? Kasih orang tua. Seandainya terjadi apa-apa, yang beban siapa? Sudah terjadi apa-apa, yang beban jadi siapa? Lu kan katanya sayang, terus sekarang kasih dia duit kan? Mau gak terjadi apa-apa, dia harus cari duit untuk Anda. Lu mau, katanya sayang, lu gak boleh bebankan dia dong. Kalau seandainya terjadi apa-apa, bebankan dia, lu sedih gak? Mau gak lu bebankan dia? Gak mau kan? Dia asuransi sama saya. Tapi udah terjadi apa-apa, orang tua gak jadi masalah. Wah yang jadi masalah, bagus kan? Karena cerita saya atau tidak ya. Satu lagi, kalau kita kan suka balap motor kan. Ada satu anak muda suka balap motor. Kamu harus jadi nasabah saya. Kenapa? Supaya kamu kecelakaan, bapak kamu tidak marah lu. Kalau begitu, begitu, ya lah. Coba kalau kamu nggak diberi asuransi sama saya, seandainya itu kesalahan, masuk rumah sakit, bapak lu sama orang tua lu mesti, kau mati lu, baru tahu, suruh kau ngebut lagi, pasti dia marah kan? Begitu dia lu di rumah sakit itu juga kena marah lu, terus sakit juga kena marah lu. Coba kalau sama asuransi sama dia marah, dia bilang, sorry pak ya, sorry bu. Jangan marah ya, itu saya punya sendiri. Kamu tidak usah ganti, asuransi saya ganti saya. Tenang aja, ibu jangan marah. Betul? Dia gak akan marah kalau beri asuransi sama saya. Dan tanggungan saya bukan orang tua lu. Jadi orang tua lu tidak berhak marah lu. Pendekatan. Halo. Pendekatan. Jadi mau closing gede, terus saja kalau mau closing yang case gede, kamu jangan buat cerita. Yang penting pendekatan, service Anda bagus, pasti bisa closing.
Ya, servicing itu penting. Saya jadi agent pertama, saya sharing pada Anda. Saya jadi agent pertama, saya pergi closing orang referensi saya, siapapun saya pergi closing. Nasabah itu sampai sekarang naik Kijang tahun 88. Kijang tahun 88. Terus orang kaya nggak? Belum ada? Hah? Tidak. Tidak orang kaya. Tapi dia orang kaya. Oh, pergi prospek dia kan? Sama suami istri ya, prospek dia. Dia tidak buka toko, punya gudang. Gudangnya juga mau rombong-rombong gitu lah. Ya. Atau gudang apa saya nggak tahu. Yang penting dia ada gudang. Dia bisnisnya saya nggak tahu dia bisnis apa. Kok ada gudang ini? Saya prospek. Saya orangnya follow up terus kan. Sampai follow up, suaminya ngomong apa? Udah, kasih belilah, setil lah. Itu kayak pengemis aja, jangan. Ini loh. Daripada dia tiap hari-hari datang ganggu kita, dia udah beli sama dia 1 juta, insur dia aja. Kayak pengemis aja udah. Sakit hati kan? Dalam hati saya, kamu suatu hari kamu baru tahu. Kalau saya ganti duit untuk Anda, istri lu kena apa-apa, gua ganti duit itu baru tahu saya itu pengemis atau pembayar atau pembeli. Ya nggak? Dalam hati saya, tenang aja. Tadi kan Dewi Vivian bilang sabar. Anda harus sabar. Saya sabar. Setelah closing saya thank you Pak ya. Dia cuek. Dia cuek sama saya. Istrinya beri 1 lagi untuk kakak suami dia 1 juta. Istrinya tertangkap, tapi suaminya nggak tertangkap di 1. Pas waktu itu kakak dia klaim promate selesai, dia selesai dia bagus ya. Saya mau beli, boleh nggak? Boleh aja. Suaminya mau beli. Istrinya 1 juta, kakaknya 1 juta. Suaminya dia bilang, udah nggak mau beli 1 juta aja, 1 juta loh. Ya, udah 1 juta. Total satu keluarga 3 juta. Saya pulang ke Barcelona, saya pertama kali ke Barcelona belanja oleh-oleh aja loh, 30 juta lebih loh. Untuk nasabah saya loh. Gila nggak? Belanja nggak tahu harga, tunggu. Wah, namanya pertama kali keluar negeri kan. Income saya juga lumayan. Sebelum saya di Prinsia, saya punya income 1 bulan juga 30 juta urusannya. Net. Kayak saya punya 2 toko baju. Income saya 30 juta, saya lepas semua di toko saya. Ya, nanti saya akan sharing kenapa saya mau join di sini. Yaitu sharing BOP ya. Jadi nggak sharing sini. Saya beli 30 juta. Hitung-hitung pulang ke hotel kan, habis berapa? Hitung-hitung 30 juta. Wah, cerita di sini. 30 juta itu beli apa? 30 juta. Wah, nggak beli apa-apa, lalu yang beli. Kayaknya nggak beli apa-apa. Kayaknya semua oleh-oleh. Udah beli malah bisa kembali. Wah, aduh lemas. Saya dong pulang ke Tanjung Pinang. Coba pergi prank. 4 juta lebih, 40 juta lebih. Siwa kan, kalau gitu tahunnya emas kemarin mau beli loh. Habis 3 juta ini masuk 4 juta, kalau tahu saya beli loh yang kemarin di emas itu bagus ya kan. Aduh, saya juga tahu kan. Beli 30 juta oleh untuk nasabah. Saya semua keliling. Yang nasabah itu ya saya kasih. Dia lihat servis saya bagus. Dia bilang, kayaknya saya mau beli lagi nih. Saya mau top up, dia bilang. Oh kaget, gua juga lihat dia tahu gitu banyak duit loh. Sampai saat ini masih naik Kijang tahun 88. Dia mau top up, mau top up berapa? Mau top up kira-kira 1M. Hah? Oh kaget, dalam hati gua kaget kan. 1M. Namanya lu punya 1M. Dalam ya bagus. Lu mau 1M, lu punya UP harus 1M. Oh gak apa-apa. UP1 naikin 1M ya. Sekali UP-nya nggak 1M. Isinya bukan gak mau kalah lagi. Ya 1M saya mau 3M. Wow, tantang dong. Semua closing 3M sama 1M, 4 juta sama 6 juta. Suaminya 4 juta, istrinya 6 juta. Di closing terus. Habis closing kan, lu tahu gak, waktu itu saya paling takut. Sekali closing isu, dia langsung top up 700 juta. Tanggal 20 top up, dikirim uangnya. Saya langsung harus proses sama pusat ya, kirim langsung. 21 isu, apa ya, 22 backup Indonesia. Kaget gak? Istrinya 3M, suaminya 1M. Semua satu orang hampir 13 juta. Top up 17 juta, 21
1 April isut 22 kita punya bengkak pilot Indonesia pilot untuk 22 April 2004 ya pilot kan. Kamu kaget gak? Oh kaget, 7 juta loh. Uang dari Batam ke Tanjung 1 jam, handphone tak sampai 2 jam habis baterai. Tak boleh mati. Orang bilang boleh mati nafas, tak boleh. Boleh sesak nafas, boleh mati nafas, tak boleh sesak nafas. Enggak kan? Kalau mati nafas, ya orang marah-marah lah. Saya tidak bisa tekan. Kalau sesak nafas, jadi boleh mati nafas, tidak boleh sesak nafas. Sesak nafas mati lagi. Waduh, mati. Ya, itu ya, kan? Saya diteror sama nasabah loh. Namanya tadi saya ceritakan Asosiasi Damai kan tadi namanya sama Bapak. Ini Pak Damai ya? Orang saya nggak tahu. Ini Pak Damai, ya. Saya gimana sudah Bapak nasabah siapa? Yang nggak mau tahu, yang nggak tahu saya nasabah siapa? Saya tahu kamu Damai Prudensial ya. Taunya Asosiasi Damai. Waduh, gua langsung telepon ke pusat. Tak bisa hubungi. Takut dong. Ya enggak, tapi saya tenang. Saya merasa pede saya Prudensial. Ya, saya tenang. Saya pulang ke Tanjung Pinang, dari Batam pulang ke Tanjung Pinang. Ketemu nasabah case yang paling gede itu loh. Saya ketemu dia. Kita harus bertanggung jawab dan berani tunjukkan tanggung jawab kita. Ya tadi Ibu Vivian juga cerita. Saya ke nasabah itu, tanya dia, Pak, saya senyum dong. Tentang hati saya ngomong begini, Pak, Bapak cari saya nggak? Nggak kok nggak cari saya? Oh dia saya salah. Saya salah sama saya. Bapak ada dengar baca koran atau nonton TV? Oh enggak. Kalau baca koran enggak nonton TV. Enggak apa-apa. Bapak kata apa kan? Oh enggak tahu apa-apa. Kenapa? Oh enggak tahu enggak apa-apa, Pak. Saya pulang pikir ini gimana handle saya. Pikir-pikir besok malam saya bawa tenteng ya. Kue martabak. Ke rumahnya saya tenteng duduk nonton TV. Bapak sudah nonton TV? Sudah. Katanya lu punya kantor bengkel. Bapak sudah tahu ya? Gimana uang saya? Tenang ya Pak. Itu soal company. Bapak kan waktu beli tahu siapa? Tahu saya kan? Tenang ya. Company bengkel. Yang penting saya nggak bengkel. Tenang aja. Saya duduk. Bapak kan waktu beli tahunya siapa? Saya percaya sama kamu loh. Dia ngoceh lagi. Saya percaya sama kamu. Kamu kalau terjadi apa-apa, kamu nanti saya mau gimana sama kamu. Tenang aja, saya masih di tempat Bapak kok. Tenang Pak ya. Tenang aja. Urusan kantor, urusan mereka Pak. Saya tenang, saya pasti ada lah. Besok saya datang lagi, besok malam saya datang. Nonton TV lagi. Sampai seminggu terus 1 minggu. Dia bilang, udahlah. Oh percaya sama kamu lah, kamu pulang aja. Masa kamu bisa tidur. Ganggu saya tidur lah, saya tahu lah. Kalau saya datang, dia beli sama saya UPN berapa? 3M lagi. Suami bilang, istri 3M masa saya 1M? Saya mau 3M. Suami istri gak tantang dia. Masa mati dia dapat 3M, itu mati dia dapat 1M. Udah 3M semua. Dia langsung beli sama 3M lagi, 10 juta per bulan. Tes itu yang paling sulit loh. Maki saya loh pertama kali loh. Sekarang total hampir 20 juta loh dia punya premi satu keluarga. Dan top up isinya top up 200 juta nih, total hampir 1M. Ya. Jadi kita nggak boleh melihat itu kelemahan orang, tidak melihat bahwa tampar ataupun harus hambar. Saya pertama kali dimarahin dia, saya sangat sakit hati. Jadi ujung-ujung jadi teman baik saya, nasabah baik saya. Paling itu paling kesempat gede. Tangkap ya, next. Tadi ada baru ya? Baru di sini. Betul set? Belum habis ya? Iya. Cycle. Jadi kita harus next Pak semua langsung ya. Nanti waktunya habis tanya jawab Pak.
Saya yang penting-penting saya kasih lebih lama ya. Yang penting saya cuma sharing aja. Kita selesaikan itu harus kayak gini. Kita setiap pasti harus ikut seminar. Seminar itu adalah motivasi kita, ya nggak? Itu harus training itu upgrade premium. Upgrade premium pak. Upgrade skill. Meeting itu mendapat berita-berita yang penting. Itu Anda harus dapat pendekatan, presentasi, follow up, closing, dan servicing. Yang servicing tadi saya sudah cerita kepada Anda ya. Jadi ini kayak roda sepeda, ya. Di tengah-tengah ada sepeda. Jadi Anda harus tahu, Anda sebagai agent lagi naik sepeda, tidak boleh berhenti. Anda berhenti di mana, jatuh di mana. Ya, harus setiap hari cycle itu harus laksanakan aktivitas. Oke? Kalau Anda berhenti di training, Anda jatuh di training. Anda berhenti di follow up, Anda jatuh di follow up. Anggap ya? Oke, next. Nggak usah khawatir, nanti akan di panitia seluruh ada nanti. Kalau saya, Anda yang khawatir, apapun Anda bisa ambil, tapi saya nggak boleh ambil. Nama saya juga bisa diambil kok. Damai pulang di hati. Ikutin ya. Recruiting sebenarnya itu sangat gampang. Satu aja. Ya. Kalau biasa saya recruiting orang bisnis, saya ajak dia, Pak, Bapak sekarang bisnis apa? Saya bisnis baju. Boleh nggak saya bikin satu proposal untuk Bapak? Saya mau bikin bisnis lagi. Mau nggak Pak? Saya ada punya satu bisnis yang bagus sekali. Bisnis apa? Dia tanya saya. Kayak franchise, tapi bukan franchise. Kalau dia dengan franchise kan dia pasti tertarik dong. Ya, boleh nggak saya ketemu muka ke muka di oke dan saya bikin proposal ke Anda? Cerita ya, oke. Habis itu saya BOP. Jadi saya ajak dia sebagai bisnis. Ya, BOP Anda tahu ya. Saya shortcut aja karena bahan saya kayaknya banyak. Saya nggak keburu. Jadi nanti saya next saja yang bagi itu ya nggak gitu. Saya cuma ajak dia bisnis, pakai bisnis. Habis itu saya diskusikan, Pak, kita mau join bisnis, Bapak bawa waktu sampai setengah jam, saya setengah jam. Bapak harus tahu tuh hak Anda, Bapak, kewajiban apa. Hak Anda apa, kewajiban Anda apa. Betul nggak? Bawa waktu. Jadi nggak masalah. Yang penting teman jadi. Oke? Kalau jadi, kita dapat kesempatan yang kesempatan yang bagus. Kalau tidak jadi, nggak apa-apa, Pak. Seandainya saya ngomong ke dia setelah singkat, seandainya bisnis yang kita join itu lebih besar daripada yang bisnis kita jalankan ini, Bapak mau fokus? Pasti mau dong. Ya nggak? Saya juga mau. Boleh? Saya ketemu Pak. Saya buat proposal buat Bapak bisnis kita ke apa? Dia bilang, oke, lu ngomong dulu bisnis apa? Saya juga nggak bisa cerita by telepon. Bagus kan? Kita ketemu aja. Kan saya harus bawa brosur sama macam kita kan pakai jangan mati akal-akalin dong. Saya harus bawa brosur sama macam untuk Bapak lihat dulu. Boleh saya ketemu Pak? Kita ajak dia bisnis. Oke, next ya. Waktu saya nggak cukup banyak, jadi mana marketing. Kalau marketing, biasa kalau kita marketing saya ke mana-mana ada banyak marketing. Apalagi properti ya. Sering ajak saya invest tanah, invest rumah, invest apa. Wajar telepon saya pasti saya mau ketemu. Saya ketemu, tunggu dia presentasi dulu sampai habis. Saya tanya dia, gua lagi cari marketing. Lu mau jadi marketing saya nggak? Waduh bagus kok. Mau nggak jadi marketing saya? Gajinya berapa Pak? Dia tanya. Gaji lu berapa di sana? Emangnya lu maunya berapa? Dia bingung. Bapak kok tanya saya maunya lebih banyak. Bapak maunya berapa? Ngomong aja. Masa Bapak bukan kakak dong, Bapak yang kasih saya gaji, masa Bapak tanya saya gaji berapa? Yang saya tanya Bapak itu maunya berapa? Saya tanya lagi. Gimana sih Pak? Bapak nggak bisa marketing. Bapak kan bos, Bapak kasih gaji dong. Iya, saya tanya lu mau berapa? Kalau saya kasih 1 juta, pasti nggak mau dong. Lu maunya berapa? Ada yang nggak mau sebut? Saya sebut 5 juta, no. Kalau sebut 5 juta, dia diam. Berarti di sana ada 5 juta. Betul nggak? 10 juta no. Ya 10 juta boleh juga.
cara kerjanya apa Pak? Marketing apa? Saya cuma satu hari kamu ikut sistem saya pergi presentasi, saya ajari Anda. Satu hari kamu ketemu 4 orang, saya kasih gaji kamu 10 juta. Wah, enak banget Pak, enak. Saya nggak ada pengalaman di bidang Bapak, nggak apa-apa saya ajarin Anda. BOP Anda tahu kan? Satu hari ketemu 2 orang, seminggu 10 hari kan? Satu closing kan dapat 5 juta per bulan. Kalau dia minta 10 juta, kasih 4 orang. Gampang gak? Jadi kamu mau berapa gaji? Mau 5 juta, ketemu 2 orang. Mau 10 juta, ketemu 4 orang. Mau 20 juta, 8 orang. Gampang kok rumusnya. Saya ajak Anda kerja tuh halal, bukan tantangan di atas perut, tenang aja. Halal tidak haram. Jadi tenang aja. Mau nggak ikut saya? Mau ikut training saya? Kapan bisa ada waktu? Atau kapan ada waktu tidak buat jadi saya training Anda? Kalau Anda cocok, masuk lamaran ke saya. Lamaran saya kasih ke Anda, aplikasi aja. Ya, susah. Tangkap ya? Singkat saya recording. Pancing orang masuk dulu. Kita masuk ke sini, kita belum. Belum pancing kamu, orang udah lari semua. Sini ada ibu rumah tangga nggak? Ada yang berumah tangga. Aduh, nanti tersinggung nggak apa-apa ya. Saya orang keras barang nggak apa adanya ngomong. Cuma nggak bisa buka baju sederhana, kalau bisa kan buka. Saya cuma buka ilmu aja, ya. Saya pernah BOP kayak gini ya, BOP-nya hampir sekitar kehidupannya orang. Habis BOP saya dua pertanyaan. Kesan Anda apa? Pesan Anda apa? Kendala Anda apa? 3. Kesannya bagus apa? Bagus. Bagus nggak, Bu? Bagus. Pesannya apa, Bu? Kendalanya apa? Habis bubar kan, saya suka ya cerita. Bubar saya pas jalan-jalan ketemu satu ibu. Bu, bagus nggak bisnis ibu? Bagus. Ada pesan Bu? Kira-kira mana yang salah, mana yang bagus, mana yang nggak bagus? Oh nggak ada. Kendala ada? Nggak. Kesan tak ada, pesan nggak ada. Kendala nggak ada. Jadi ibu, gimana Bu? Oh saya cuma jalan-jalan di sini aja. Jadi tujuan ibu datang sini mau apa? Oh saya mau cari teman-teman pergaulannya. Jadi ibu sekarang kerjanya apa? Oh saya nggak kerja apa-apa, saya ibu rumah tangga. Ibu gimana Bu? Ibu sekarang tenang aja lah. Terus saya ngomong jujur ya Pak. Oh punya suami sudah kasih saya duit banyak, tidak perlu saya kerja lagi. Saya ngomong gitu. Dia bilang tenang aja. Oh ibu cuma cari orang ini bagus Bu. Dia ngomong apa saya pasti bilang bagus. Dia ngomong apa bagus. Boleh saya tanya Bu, suami ibu kasih ibu berapa duit 1 bulan? Saya nggak mau jawab. Nah, yang penting cukup lah, dia nggak lebih banyak tahu ya. Itu rahasia dia bilang. Oke. 20 juta ada Bu. Saya langsung tempat 20 juta. Tenang aja lah, yang penting cukup lah. Cukup shopping, cukup apa, semua cukup. Oke. Bu, saya boleh tanya Bu. Contoh lah, suami kasih lo 20 juta. Betul? Itu budgetnya pas-pas. Oke? Seandainya ekonomi kan naik terus dong. Betul Pak? Barang juga naik terus, harga juga naik terus. Oke? Sampai 2-3 tahun atau 5 tahun. Semua biaya hidup naik. Ibu mau minta sama suami naik income dong. 20 juta naik 30 juta dong. Tapi sorry Bu, kebetulan bukan suami ibu, suami itu punya simpanan. Ibu bilang tak naik 10 juta. Dia bilang, ekonomi lagi susah, minta lagi 10 juta. Udah 20 juta cukup. Padahal 10 juta itu untuk simpanan. Ibu bisa nonton nggak? Simpanan ibu atau untung loh masih simpanan. Kalau dia cerai sama ibu, dia pindah ke sana semua. Ibu hidup dengan apa? Dia kaget loh. Oh iya ya, betul loh. Untuk apa salahnya Bu? Kalau ibu sekarang datang sini ngoceh-ngoceh, belajar sampai bisa, nanti ibu bisa closing, bisa dapat duit. Suami mau cerai-cerai lah, kita udah AN Bu.
1 bulan 5 juta. Ibu mau beli tas Evi, minta sama suami dia kasih. Ibu sombong loh, bawa ke rumah. Ini loh 5 juta tas dari keringat saya. Bagus Bu? Bagus. Enak. Jadi ibu kalau cerai gak apa-apa, cari suami yang terbaik, tidak pukul Anda, tidak marah Anda, kasih income Anda. Itu siapa suaminya? Prudensial. Sorry ya, bagi suami dan istri ya. Saya sharing apa adanya ya. Itu nasa malam, nasa tanah lama. Untung tadi saya sebut S3. Anda mau cari agent paling gampang loh. Supaya tulis nasabah lama itu bisa jadi recruiting Anda. Cari ke sana, review mereka. Bu, ibu kan tolongnya di sini. Jangan suruh pakai ibu. Uang ibu lah. Ibu coba jadi agent di sini. Gampang Bu, caranya ini. Ibu bisa bayar sendiri dengan prudensial. Jadi nggak usah recruiting di. Intinya ini list nama lah ya, nasabah. Jadi calon agent banyak di komputer Anda. Ahli waris juga bisa. Ya. Cari jadi agent juga bisa, jadi nasabah juga bisa. Jadi nasabah tolong di service. Next. Time is money. Time is money. Sini siapa yang karyawan? Banyak karyawan ya. Saya ikut karyawan dulu banyak itu tentang time is money. Oke? Jadi setiap manusia, setiap karyawan itu Anda harus tahu itu. Anda kerja 8 jam, dari jam 8 sampai jam 5, dapat gaji berapa saya nggak mau tahu. Saya bilang, Anda dapat gaji berapa? Saya suruh Anda overtime sama saya. Saya kasih gaji Anda 100% dari gaji Anda. Dia bingung. Cuma kerja 3 jam. Ya. Anda jam 8 sampai jam 5, jam 6 istirahat makan, saya istri anak. Jam 7 Anda mulai kerja sama saya overtime. 3 jam Anda presentasi 2 orang aja. Cukup. 2 orang Anda dapat 5 juta. Apakah Anda punya gaji 5 juta? Bagus kan? Waktu jadikan duit. Time is money. Hah? Sekarang karyawan kan kerja jam 8 sampai jam 5 biasanya. Oke? Istirahat jam 5 sampai jam 6. Ya? Bisa jam 5 sampai jam 6 atau ada istri saya anak. Overtime. Siapa sih nggak mau overtime? Kalau part time semua nggak mau. Part time itu suka-suka dia. Kalau overtime kerja keras dong. Overtime biasa gajinya, overtime uangnya lebih besar daripada gaji, betul? Dengan kerja sama saya overtime, saya kasih Anda 5 juta per bulan. Cuma 3 jam presentasi 2 orang 1 hari. Mau nggak kerja sama saya overtime? Tangkap ya? POP semua juga ikut POP ya? Iya. Tangkap, gampang nggak? Karyawan semua rata-rata juga mau overtime kalau dapat income-nya lebih gede, lebih oke. Tangkap ya? Thanks money, oke. Goals, goal setting nggak usah lah ya. Ini jawabannya. Bukan tadi. Ini nggak usah lah ya, cerita nggak usah ya. Cerita terlalu panjang, jadi waktunya habis. Goal setting saya rasa ide Anda lebih pandai dari saya. Kesempatan market. Anda tahu nggak kita itu jual apa? Kertas. Apa lagi? Servis, jasa, apa lagi? Kepercayaan, apa lagi? Buku, duit. Coba jawab. Tepuk tangan dong untuk ibu itu. Kita kenapa jual duit? Dulu saya jual baju. Anda kasih saya duit, saya kasih baju, betul?
Sekarang Anda kasih duit, nasabah kasih duit, saya kasih apa? Duit. Dia mati, saya bukan kasih peti, kasih duit. Dia kena penyakit kritis, bukan kasih dokter, bukan kasih buah, kasih duit. Betul? Dia dana pensiun, dia pensiun bukan kasih makanan sembako, kasih duit. Ujung-ujung duit, makin kita gede. Siapa sih yang mau duit? Ekonomi lesu, orang takut masalah, juga mau beli duit yang gede. Betul? Ekonomi lebih bagus, orang sungkan karena udahlah, kecil-kecil lah, gopek-gopek lah. Oke, kebersamaan ada duit. Next. Tempat tidak terbatas. Dulu saya mau kembang bisnis saya di Batam, saya harus cari toko, cari strategis, tempatnya strategis. Sekarang saya jadi agent, tempat tidak terbatas. Saya kemanapun banyak di kapal saya presentasi. Ya, jadi kita jadi agent di tempat tidak terbatas. Next. Ready stock. Anda tolong siap-siap SPAJ. Ready stock Anda adalah SPAJ. Ketemu orang presentasi, oke, dia yang penting, Pak, sorry ya Pak, saya boleh nggak? Saya interview Bapak dulu, karena kita itu tidak semua orang bisa jadi nasabah. Proposal nanti saya susun, boleh Pak? Langsung. Ibadah saya bikin proposal, tahu-tahu Bapak harus memiliki apa-apa, Bapak nggak mau beli itu juga sama Pak. Boleh saya interview Pak? Ya. Saya sharing sedikit tentang saya cara closing ya, cara mungkin 51 lah, 101 lah. Saya langsung on the spot. Personal hadiah habis itu kan, Pak, untuk ini bagus Pak? Bagus ya? Boleh saya interview Pak? Oh, saya belum apa-apa, kamu tidak interview. Gak apa-apa Pak, saya interview cuma kesehatan Pak. Boleh, belum tentu bisa masuk Pak, saya interview. Habis interview, saya interview ini. Habis interview kan, Pak, boleh tandangan sini nggak? Untuk apa saya tandangan? Saya belum apa-apa, suruh tandangan tidak usah bayar Pak. Boleh nggak Pak, tandangan sebentar Pak? Bapak tandangan tidak, Bapak bilang mau deposito 5 juta, tapi tandangan dia bayar, orang juga ngaku lebih 5 juta. Betul Pak? Buat tandangan, habis dia tandangan, Pak, kapan bisa ambil duitnya ya? Nanti bilang kalau berapa itu, cuma saya tanya Pak, kan tadi saya tanya, saya nggak ambil sekarang, kapan bisa ambil duit? Tadi kan nggak bilang nggak usah ambil duit. Ya saya tanya Pak, tanya salah Pak kan? Untuk apa cepat-cepat bayar? Kirain cepat-cepat bayar, cepat-cepat dapat proteksi. Mau Bapak mau cepat-cepat dapat asuransi nggak? Mau Pak, cepat-cepat bayar. Kapan saya bisa ketemu Bapak, bisa ambil duit Pak? Nanti saya ketemu. Langsung kadang-kadang bisa langsung closing. Karena jadi saya step by step. Saya jelasin proposal sama macam-macam. Bagus apa? Pak, bagus ya, tantangan Pak. Kan Bapak suruh tantangan nggak bayar Pak. Tipu dia tanam proposal dulu. Habis tipu dia SP aja dulu. Habis dia balik nih, Pak tantangan. Habis tantangan nggak usah bayar. Pak, kapan bisa ambil duitnya? Kenapa harus gitu Pak? Untuk cepat-cepat produksi. Nah, selesai. Closing loh biasa. Ya, 50 atau 1 bisa closing. Kadang-kadang itu juga di closing besok-besok nggak tahu apa loh. Kemarin beli sama tuh asuransi apa ya? Kalau nanti polis datang saya mau jelasin Pak. Udah selesai. Kesempatan semua orang punya, tapi tidak semua orang punya kesempatan. Jadi kalau kesempatan datang, jangan lewati kesempatan. Kakak ya, next Pak. Kita mau dapat 2M, kita harus hilangkan 3M, betul ya? Jadi ada orang yang sudah pernah ikut training saya, sharing saya. 1M itu apa? Next. Malu. 2, malas. 3, mati akal. Ya. Jadi agent jangan malu. Kita di sini sekolah SD di Prudensia 6 tahun tamat dapat 1M. Enak dong? Enak. Jadi kalau dari SD jangan malu-malu tanya guru. Itu diri Anda dan guru Anda. Ya. Jangan malas ikut seminar, training dan meeting. Itu Anda lagi sekolah kelas. Kalau mati akal, nggak bisa naik kelas, betul nggak? 5 tambah 5 berapa? Sama dengan 10. Lagi ujian 1 tambah berapa? Sama 10. Tambah 5. Itu mati akal. Guru aja tambah 5 dia 5. Komplain ke guru lagi, komplain ke diri lagi. Lu ngomongnya gini, gua ikut ngomongnya gini. Komplain. Guru bilang, ya 1 tambah 5, 1 tambah berapa? 10. Dia bilang tambah 5. Tambah 9 dong. Ya.
Jadi next. Komunikasi. 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 Komunikasi ya, nggak salah ya. Amin. Komunikasi itu penting ya. Tadi kita lewat leadership itu, meeting leader itu juga itu. Sini bahasa Hokkien, siapa bisa bahasa Hokkien? Bahasa Hokkien dia bisa ya. Kalau bahasa Hokkien lebih masuk ya. Ada satu kata bilang, "Le ai sing kong dia沟通，le kalau沟通会通咁做，會通。Ngerti ya? Soalnya dia沟通。Anda kalau mau bisnis, mau sukses, Anda harus komunikasi. Kalau Anda tidak komunikasi, Anda tidak akan sukses. Karena tidak ada komunikasinya. Enggak ya? Kalau komunikasi, Anda harus membina hubungan antara sesama. Jadi saya prospek itu jadi nggak jadi atau recruiting agent jadi nggak jadi, saya pasti salam thank you sama dia. Habis itu saya bilang, Pak, jadi nggak jadi masalah, yang penting teman jadi. Nanti akan jadi-jadi. Kalau kita membina hubungan antara sesama, kita harus dengar dulu. Banyak agent itu ngoceh-ngoceh, siapa kata apa? Ya bagus, bapak kenapa nggak mau? Dia nggak ngerti gimana bapak. Dengar dulu dia apa dia maunya. Tadi saya jelas dari kepada Anda menjual kebutuhan, bukan menjual produk, bukan menjual kemauan dia. Dia mau belum tentu beli. Kalau dia butuh pasti beli. Anda harus dengar apa dia butuh dulu. Ya, tangkap ya. Next. Mendengar baru memahami next, baru memberikan solusi. Oke, next. Membangun agensi, waduh, 50 miliar. Saya lagi goal setting saya tahun ini 50 miliar. Ya, perusahaannya goal setting saya 50 miliar dari agensi saya. Saya harus mempunyai 5M. Next, market kita ada nggak? Next, modal. Jadi agent jangan pelit-pelit ya, modal telepon aja. Modal sesuaikan kok. Banyak telepon mas, banyak prospek, banyak closing. Dulu saya jadi pemilik usaha 1 bulan 300 ribu aja info saya. Sekarang 3 juta, tapi income saya 300 kali lipat. Income saya sekarang 1 hari 6 juta 1 hari. Kapan nih kita karaoke, Pak? Kalau karaoke di closing saya loh. Ya, modal ya, jangan takut bayar handphone ya. Anda bisa lihat itu biaya handphone Anda bayar tinggi, komisi Anda pasti tinggi. Mesin, paling tidak Anda punya investasi lah satu mesin komputer di rumah supaya kantor masih tutup, kita bisa bikin proposal ya. Dan motor, manpower. Kalau kita mau cari grup yang besar, kita harus manpower. Tidak ada Anda, tidak ada kami. Tidak ada agent, tidak ada leader. Tidak ada leader, tidak ada agent. Ingat ya, dari manpower kita. Next Pak. Manajemen. Kita harus punya manajemen yang sangat sambut kepala kita. Seperti Pak Rasid. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rasid. Pak Rasid yang sambut kita. Next Pak. Kemauan untuk sukses. Anda sebagai agent harus menerima apa yang Anda katakan dulu. Menerima dulu. Bodoh-bodoh ikut, nanti pandang-pandang cari tahu. Ya, menerima dulu apa dia, karena leader Anda sudah pernah jalankan semuanya. Menerima dulu apa dia pesan. Next Pak. Habis itu merenungkan apakah betul 5 tahun dapat 1 juta. Harus merenungkan. Ya. Cita-cita membuat Anda kemauan. Ada kemauan, Anda pasti bisa. Anda bisa karena Anda biasa. Jadi topiknya 5-nya cuma 4. Cita-cita membuat Anda mau. Anda mau karena Anda bisa.
Anda bisa karena Anda biasa. Tangkap ya? Nah, jadi menunjukkan dulu. Next. Harus menunjukkan action, melaksanakan. Ya, jangan tidak melakukan apa-apa di lapangan. Action dulu. Next. Mendapatkan income. Next. Membagikan. Kayak kita punya leader-leader di sini semua itu membagikan ilmu dia kepada Anda semua. Ya, next. Jangan takut. Waduh, kalau ini jangan takut, ada cerita lucu. Mau dengar kali ya? Waktunya cukup nggak ini? Cukup. Kantor nggak? Tidak. Tambah 2 jam. Parasit. Kantor nggak? Enggak. Ini ketakutan ada satu cerita ya, semua. Ada satu cerita ya, tapi bukan cerita saya loh. Sekali biasanya cerita ini orang bilang itu cerita bapak sendiri ya. Bukan loh, ini bukan cerita saya sendiri ya. Ini cerita saya copy sama orang lain juga. Ceritanya ini, Anda kalau mau, Anda pasti mencari sesuatu jalan yang Anda laksanakan, betul? Suatu hari ada satu laki agent asuransi, ya. Dia pergi prospek, semua nggak jadi closing. Dia pulang, dia lempar tasnya, pesan sama ibunya, Bu, pokoknya leader saya telepon bilang tidak ada, saya mau tidur. Udah kesal kan, nggak bisa closing. Sekali dia pergi istirahat, dia sekitar jam 7 pulang ke rumah malam. Ya, dia baring sebentar, kira-kira 10 menit ada telepon masuk. Ibu angkat, namanya sini ada namanya Ali, nggak ada ya? Lili ada telepon, Ibu sudah pesannya, saya tadi di perusahaan tidak ada. Bukan, itu bukan dari leader Anda. Cewek yang Anda mau ajak itu yang kemarin, sekarang dia telepon. Oh ceweknya, langsung tak. Cewek itu langsung dia telepon. Kita nonton ya nanti jam 7:30 ya. Kamu kesini jemput saya. Menurut Anda dia pergi ya? Pergi. Cuma 15 menit dia bisa mandi apa-apa. Dia harus mandi pakai sabun apa-apa. Dan dia mandi parfumnya bagus kayaknya. Dia naik sepeda motor. Lagi start sepeda motor, udah hujan. Menurut Anda dia pergi nggak? Pergi kan? Dia pakai baju hujan. Belum? Pak sepeda motor. Pak pertengahan, ban motor bus. Menurut dia pergi lagi nggak? Ada kemauan dong, ada niat dong. Pergi, dia pergi. Pergi sampai sana, bioskop tutup. Kasian deh. Jadi dia nggak pakai akal, dia cari solusi. Kalau gitu, apa-apa. Kita pergi taman sana, ya. Saya mau pergi taman sana lihat bulan. Jangan lihat bulan. Sampai di taman itu, kan namanya taman pasaran kan, gak berat dong. Nah, cewek itu ada pakai topi kan, topi yang biasa. Jadi dia tanya, cewek itu namanya Amoy, kayaknya nggak nama Amoy. Ada ya. Si Ali tanya Amoy, Moy, boleh saya cium Anda nggak? Namanya kita Asia kan, malu-malu dong. Ya nggak? Amoy itu pura-pura jatuhkan dia punya topi. Ambil lagi. Laki itu tanya lagi, dalam hati, apakah dia tidak dengar? Atau suara saya terlalu besar? Dia emosi sedikit. Moy, boleh cium Anda nggak? Dia pura-pura. Dia bulan, dia apa? Cewek itu pura-pura. Waduh, laki itu pikir, waduh, gimana caranya ya? Dia pikir depak debuk. Dengar atau suara saya kurang keras. Langsung dia teriak, Moy, boleh saya cium kamu nggak? Untuk Anda yang senang kamu itu gimana? Takut, marah. Dia langsung pukul. Jawab kamu itu apa?
mau cium-cium lah, tanya-tanya lagi. Jangan takut. Kalau Anda takut tindakan, Anda tidak punya pengalaman cium cewek. Kalau Anda tidak punya pengalaman, Anda punya pengalaman untuk nikah dia. Tidak punya pengalaman, satu lagi. Saya sedang pengen cium bilang. Never give up. Singa gagal 80% dalam pemburuan, tetapi mereka tetap kembali untuk berburu lagi. Jadi agent sama dengan singa sama. 80% gagal ya. Next. Orang gagal bukan orang yang membuat kesalahan, tetapi orang yang tidak berani mencoba karena takut membuat kesalahan lagi. Next one. Kegagalan itu adalah ibu kandung kesuksesan. Ya, tidak ada gagal, tidak sukses. Next. Bapak nanti akan di copy ya. Yang penting semua Anda bisa ambil semua. Yang penting damai nggak boleh ambil. Namanya bisa ambil pulang. Kesuksesan adalah sebuah perjalanan, bukan pencapaian sesaat. Next one. Penilaian kesuksesan bukan beberapa bulan atau tahun, tetapi berapa tinggi aktivitas. Agent saya pernah challenge sama saya, Pak, saya mau coba di Indonesia itu setahun, kalau nggak sukses, Anda terminate saya. Saya tanya dia, Anda satu hari ketemu berapa orang? Saya sebulan ketemu 2 orang. Kapan suksesnya? Orang setahun, 10 tahun lah. Gua nggak mau challenge itu. Anda kalau 1 tahun ketemu 40 orang, 40 minggu 1 hari ketemu 2 orang, kalau nggak sukses, Anda terminate saya, bukan saya terminate Anda. Kita langsung tantang dia loh. Pokoknya Anda ikut saya punya sistem. 1 hari ketemu 2 orang. Kalau Anda tidak bisa sukses, Anda terminate saya. Tantang dia, agent itu kita harus tantang. Ya, yakinkan Anda dulu. Iman kalau buat gunung pun bisa pindah. Kewajiban agent, aktivitas ikut training, meeting, seminar, dan praktek. Ya, aktivitas. Next Pak, waktunya udah kayaknya gak enak nanti semua ngantuk. Aktivitas adalah peraturan dari kesuksesan. Kartu nama saya ada kalimat 3 ini. Ini bagus kalimatnya ya. Saya sendiri apa S3 gak tahu susun kata-kata ya. Kalau salah gak apa-apa ya. Inginkah Anda mengamalkan keuangan Anda? Kita menjual kekayaan. Tadi ya, asosiasi kekayaan. Next Pak. Yang pertama itu untuk closing. Yang kedua, inginkah Anda membantu sesama tanpa memberikan keuangan Anda sendiri? Itu minta dia referensi. Pak, Bapak bisa referensi ke saya Pak. Bapak mau bantu orang lain tanpa beban Bapak. Bapak referensi ke saya, nasabah itu ke saya. Bapak bantu dia tanpa biaya Bapak. Ya. Yes. Kayaknya itu komputer ngantuk, bukan manusia ngantuk. Kalau ngantuk ngomong ya, gak apa-apa ya. Saya sih gak ngantuk, tadi saya siang udah tidur. Waktu Michael sharing saya udah ikut, jadi saya gak ikut tadi. Oke. Lagi nunggu komputer, ada tanya nggak untuk satu dulu? Siapa yang mau tanya? Ya. Saya Rosa. Tadi yang tanah itu kan katanya punya 3 hektar. Dengan membayar 50 juta, 10 tahun kemudian mendapat yang 500 juta tanah itu. Nah pertanyaannya, kalau dia bilang kalau misalnya saya nggak mau terusin, saya nggak sakit nggak apa, tapi saya nggak mau terusin, saya bisa terima 50 juta atau berapa? Oke. Pertanyaan saya, kalau pertanyaannya nasabah ke kita balikin pertanyaan ke dia supaya dia jawab sendiri. Kalau biasa saya gini, boleh saya tanya Pak, Bu, kalau Ibu beli tanah sekian 2 hektar itu, kalau Ibu pertengahan tidak bayar
Itu uang hangus kan? Ya tergantung perjanjian awal. Itu secara umum. Secara umum. Secara umum. Ya mungkin ada hitung-hitungannya ya. Umum, secara umum loh. Kami kan, kalau tempat saya, ibu nggak bayar tahap lunas, saya kembalikan separuh. Ya tunai. Bagus yang mana? Bagus apa damai? Inginkah Anda pensiun muda? Ini untuk recording. Jadi poin pertama itu untuk sharing, untuk menjual. Poin kedua untuk referensi. Poin ketiga untuk recording. Next. Formula untuk sukses. Oke, pelan-pelan. Kalau Anda bisa capai 1 tahun 4 unit, 10 tahun 40 unit manager, kali 8 miliar, ya, 320 miliar, kali 6%, 119 miliar, bagi 12, 1 bulan, Anda 1,6 miliar. Anda mulai sekarang rekrut banyak-banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki. Itu untuk agensi. Kalau untuk manusia, banyak anak, banyak rugi. Anda mau sampai di 63 juta, Anda harus display tiap hari prospek 2 orang. Oke? Dapat 63 juta. Habis itu dapat 160 juta. Anda harus tracing aktivitas. Oke? Habis aktivitas, minta harus kuat. Di banyak masalah ini yang sindang coy lah. Asuransi bukan manusia kerja punya lah, hantu kerja. yang sindang coy lah. Ya, mental harus kuat, harus mental kuat, agresif, inisiatif. Itu formula untuk sukses. Sama. Ini panjang. Ini panjang. Ceritanya panjang. Tip untuk sukses. Tadi formula sukses kan? Sekarang tip untuk sukses. Di mana Anda mau? Di mana Anda mau? Ingat. Ingat apa? Ingat damai. Yes. Pasti bisa. Ya, di mana Anda mau? Anda ingat pasti bisa. Anda bisa karena Anda biasa. Enggak ya? Next. Mengapa saya mau di Indonesia? Misi mengamankan keuangan masyarakat. Bantu orang untuk pensiun muda. Membantu sama tanpa membebani diri sendiri. Next. Pendapat tidak terbatas. Pendapatan. AMKM semua hidup. Gratis ke luar negeri. Happy masuk OPC. Next. Sudah, tadi saya sekolah S3 kan, sekarang tamat S3 Pak. Next. Tamat S3. Gambarnya ganteng itu. Syukur sekarang sukses. Boleh? Ada pertanyaan nggak? Oke, jadi kita batasi 3 pertanyaan aja ya. 4 deh. Jadi 2 dari kelompok sini, 2 dari kelompok sini ya. Ibu 1, Bapak 2. Terus kemudian ibu di belakang 1. Ibu 4 ya. Oke, 4 ya. Anda pakai mic aja, saya nggak usah. Pagi Pak Damai, saya Lisi. Sekarang ini saya adalah saya ada kesulitan recruiting dan membangunkan agen saya. Jujur aja agen saya masih dikit, saya ada 8. Tapi, ya. Bagus dong. Undangan dulu ya dong. Enggak bagus, soalnya
Ini kan sudah bulan Mei, tahun ini satu pun belum produksi. Sedangkan saya kan sekarang saya posisi PUM dan jadinya saya harus naik tahun depan. Saya ingin minta ilmu gimana caranya. Saya sudah sering SMS motivasi ke agent saya. Bahkan saya sendiri sempat down pada saat mau ajak mereka seminar ini. Mereka udah bayar tapi cancel gitu. Dan alasannya memang masuk akal. Ada mertua datang, anak ujian. Tapi saya nggak merasa mereka masih klik di sini. Belum ada satu visi. Terima kasih. Oke. Pertanyaan gimana untuk motivasi agent lah intinya kan itu. Boleh saya tanya untuk agent Anda sampai startup? Sampai startup. Anda sudah tunjukin startup Anda ke dia? Udah. Foto-foto income-nya Anda tunjukin? Satu orang Satu, tunjukin semuanya. Ya, satu. Kedua, saya motivasi agent. Pertama saya jadi UM saya cuma 6 agent di bawah saya. Sekarang ada 600. Dan Batam 600, Tanjung 200. Saya tadi sudah sebut itu kita di sini bisnis ya. Bisnis kita harus berjiwa dagang, jangan otak dagang. Oke? Saya tadi baru sharing kepada siapa ya? Satu tanya saya sharing kepada dia. Kayaknya Mary Chen ya, tanya saya. Gimana motivasi? Saya motivasi dia. Saya sengaja bawa agent saya pergi shopping. Bawa dia pergi shopping. Agent lagi stres, saya bawa dia pergi shopping. Saya pergi shopping, saya beli CD, lagu-lagu CD, cari lagu-lagu CD kan. Biasa contohnya CD-nya 20.000 kan. Saya beli 3 pasti 350.000 dapat dong. Yang murah-murah saya sengaja nggak mau tawarin. Saya habis beli 3 langsung bayar 60. Saya tanya dia, lu mau nggak? Lu mau beli dia? Mau nggak? Dia langsung tanya, enak tuh ya. Enak sekali ya, kau usah tawar beli untuk saya lagi. Mau nggak sama saya? Mau ikut saya dong. Itu saya sukses di Indonesia karena ini. Saya bisa belanja kayak ini itu karena Indonesia. Mau ikut saya? Ikut dong. Pertama. Kedua, saya bawa shopping. Saya sengaja bawa yang mahal-mahal, tempat mahal-mahal. Dia nggak sanggup beli. Itu jangan bawa ke saya ke sini lah. Saya nggak akan beli. Mau nggak suatu saat kamu bisa beli? Mau dong. Habis itu saya sengaja waktu itu pas saya lagi sudah mau beli kamera digital kan. Dan juga saya tahu harganya. Saya pergi sana langsung tanya 3.200.000 yang ngomong. Tapi saya pernah tanya itu 3.100.000. Langsung dia buka harga 3.200.000. Saya belanja, bayarin. Agent saya bingung. Kok kamu belanja gak usah tawar-tawar ya? Makanya juallah Prudential kayak buat ini sengaja. Jangan 1 juta nggak tawar ya, rugi Anda ya. Itu 100.000 oke. Jadi buat dia termotivasi bahwa kita punya kehidupan sudah berubah. Tanggap ya. Berarti kita masuk Prudential kita sudah sangat relax, sangat santai, income tidak terbatas. Membuktikan untuk dia. Satu. Kedua, itu memang harus ajak datang dia ke kantor kita untuk melihat suasana. Yang dia melihat kita sendiri dia tidak termotivasi. Lu bisa, lu nggak bisa, lu pandai, lu pandai. Betul kan? Biasa kita agent, lu bisa, lu banyak keuangan, lu pandai ngomong, saya nggak pandai ngomong. Ngomongnya gitu kan? Anda bawa ke kantor dia. Di tempat saya, manajer tipe apapun bisa. Banyak tipe. Saya ada satu SUM sekarang. Dia kalau masuk ke kantor tidak pernah turun sama agent-agent lain. Tapi dia bisa sukses explain. Saya juga bingung, saya tanya kenapa bisa sukses. Dia bilang, untuk apa saya ngoceh-ngoceh? Yang penting saya kerja semua. Saya banyak ngoceh nanti banyak dosa dia. Pendiam sekali. Jadi orang yang pendiam kan, lu banyak ngomong nggak bisa ngomong, udah dapat target dia. Tolong motivasi dia. Tipe ke kamu. Terus dia motivasi. Jadi tipe dia mungkin cocok yang di kantor kita. Jadi bawa selevel sama dia. Begitu. Buat contoh. Terjawab ya. Saya buat contoh. Next.
Saya Prasetyo, Pak. Saya mau tanya, apakah kapan Bapak melakukan rekrutmen untuk agent, Pak? Pada saat Bapak waktu jadi agent, itu berapa lama setelah jadi agent itu udah mulai rekrut? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak di awal akan menceritakan kenapa sih Bapak full time di Prudential, kliknya apa gitu? Itu yang kedua. Yang ketiga, selama training tadi Pak, selama training tadi, kita dari awal sampai akhir banyak sekali kita ini training tapi sambil bercanda gitu. Kenapa sih Bapak bisa lucu kayak gitu? Makasih. Pertanyaan pertama, waktu saya jadi agent, bulan pertama saya sudah recruiting. Bulan pertama saya sudah recruiting. Sekarang SIM saya sama saya selisih 1 bulan aja. Waktu dia jadi agent. Saya 3 tahun AM, dia 5 tahun AM. Ya. Saya jadi rekrut dia agent karena saya prospek suami dia itu saudara saya. Jadi saya rekrut dia, jadi dia tertarik. Karena dia ada orang mau dia suka main multi level, jadi saya rekrut dia tertarik. Habis tertarik, saya rekrut dia. Anda harus pede diri Anda sendiri. Saya rekrut dia, saya mau cetak dia sukses, saya lebih sukses sama dia. Maksudnya kita kalau sudah agent sama agent kan, kalau dia lebih tinggi kan kita tidak bisa naik, dia naik dong. Iya, naik. Ya, saya ubah sampai saya 450 juta. Dia juga dapat staff club. Tapi bawah dia nggak ada agent. Bawah saya ada 6 agent. Ya, itu salah tuh. Jadi Anda kalau secara sistem, Anda kalau agent, tolong fokus menjual dulu, jangan recruiting. Itu recruiting itu salah sebenarnya. Ya, karena saya sudah rekrut dia, saya kejar sampai income banyak, dan juga banyak teman-teman tahu saya itu bisnis. Kok dia bisnis mau jadi agent? Dia orang mau ingin tahu. Habis ingin tahu saya langsung recruiting. Mau nggak mau ikut saya. Jadi tak sengaja pergi recruiting, tidak sengaja saya recruiting. Karena saya di bisnis saya, toko baju saya itu 1 bulan saya bisa cetak 30 juta net per bulan. Tahun 97 saya udah 1 bulan 30 juta. Saya punya goal ada 1 bulan 100 juta income saya. Ya, saya udah punya goal. Saya buka toko di Tanjung kota kecil. 1 saya cetak 5 juta. Saya mau dicetak 5 toko dan naikin omset saya. 1 toko 20, berarti 5 sudah 100, gitu kan? Saya mau expand ke Batam lebih gede marketnya. Saya udah masuk 2 langkah, tapi saya ketemu Prudential di BOP 2 jam aja. Saya klik karena 6% semua itu. Saya klik karena 6% semua itu. Saya kerja di toko baju saya, itu kerja sampai mati. Kayak saya waktu kerja bisnis saya, tiap tahun saya banyak duit tapi nggak bisa jalan-jalan. Nggak bisa jalan-jalan. Jadi saya itu ada duit tidak bisa menikmati duit. Jadi saya dapat 6% seumur hidup, saya fokus ke sana. Pertama kali istri saya bilang saya gila. Kayak uang pertama cuma 100.000, 99.750 rupiah. Saya paling ingat. Bulan pertama saya punya komisi segini, tapi saya fokus. Saya pergi prospek saudara saya, dia bilang, lu punya bisnis sekarang lusuh ya. Saya punya prospek teman dekat saya, kamu nggak ada kerjaan. Saya 2 tangan bisa tutup 2 telinga, tidak bisa tutup banyak mulut. Kena masalah itu dulu leader Anda nggak kena masalah. Saya dulu sangat terus saja kalau mental saya nggak kuat, tidak bisa jadi seperti ini. Kayak saya satu orang loh, kantor nggak ada, training nggak ada, semua nggak ada. Banyak itu godaan lagi. Itu nggak bagus, ini nggak bagus, penipu besar lah, apalah inilah. Istri saya bilang, saudara sama-sama beli habis, dia bilang, ngapain nih jadi agent asuransi? Untuk apa jadi agent asuransi? Saya nggak mau dengar, saya fokus. Dan saya tidak salahkan istri saya, karena dia tidak ikut BOP.
Sekarang dia cuma ikut jalan-jalan, kerja aja kan. Yang lucu itu bukan saya lucu, karena saya S3, bahasa saya kaku. Jadi Yang tiga ibu belakang dulu ya, boleh bantu